Haleluya. Ku perlu Tuhan setiap waktu. Amin. Aku perlu Engkau Bapa di senang dan susah. Amin. Haleluya. Ku perlu Engkau Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan selamanya. Amin. Haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus segenap hidupku. Ku perlu Tuhan Yesus setiap waktu. Aku butuh Engkau Bapa di senang dan susah. Ku perlu Tuhan Yesus Bapakku. Ku perlu Tuhan selamanya. Amin. Haleluya. Dalam Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Ku perlu Dia, Tuhan Yesus. Di luar Yesus kita apa? Ku perlu Tuhan selamanya. Amin. Haleluya. Ku perlu Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan setiap hari. Setiap waktu aku butuh Engkau Bapa. Tanpa Engkau kami binasa. Haleluya. Perlu Dia. Haleluya. Seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Ku perlu Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Kita akan hancur dan binasa. Tidak ada juru selamat lain di dalam dunia ini. Dunia atau manusia bukan juru selamat. Tak bisa seorang pun bisa menolong kita. Hanya Yesus. Senang dan susah. Amin. Haleluya. Ku perlu Dia. Amin. Haleluya. Ku perlu Tuhan selamanya. Amin. Haleluya. Dia Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Ku perlu Tuhan. Sekarang ya Tuhan Yesus,
Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung, mulia, kudus. Haleluya. Senang dan susah, haleluya. Ku perlu Dia, Tuhan Yesus, haleluya. Ku perlu Tuhan selamanya. Senang dan susah, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus selamanya. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan sebentar kami membaca firman-Mu, Tuhan. Kuduskan mulut hamba-Mu, kuduskan hati hamba-Mu. Aku butuh firman-Mu, Tuhan. Ampuni Bapa segala dosaku, kejahatanku, kesalahan kelemahanku. Ampun Bapa. Kami membutuhkan Engkau Yesus, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus selamanya. Tuhan Yesus Bapakku, juru selamatku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menurut-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa kita butuh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Saya butuh, kita semua butuh. Apa kekuatan kita? Di luar Yesus, kata firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5 tadi. Di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hancur dan binasa. Seperti peristiwa peperangan Ukraina dan Rusia. Inilah keadaan dunia. Hancur Bapak Ibu. Saya lihat berita di televisi. Rumah-rumah hancur. Tower hancur. Semua hancur. Itulah karena ikuti cara daging di luar Yesus. Tapi kalau di dalam Yesus adalah kasih, damai, sejahtera. Ikuti firman Tuhan. Oh, itu mari kita sama-sama kita butuh Tuhan Yesus. Kita undang Yesus. Kita minta Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Kita minta Yesus sebagai Juru Selamat. Berdaulat penuh. Berotoritas penuh. Dan kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Kita melangkah di dalam kasih Tuhan. Jangan pernah keluar dari Tuhan. Tapi makin dekat dengan Tuhan. Karena makin dekat dengan Tuhan, nyata pertolongan Tuhan. Nyata keselamatan Tuhan. Nyata pemeliharaan Tuhan. Terbukti nyata saya bersama keluarga. Bersama Bapak Ibu nyata. Dari sejak 1 Januari. Dari sejak kita lahir sampai detik ini senantiasa kita dipelihara Tuhan. Bahkan ada janji Tuhan nanti kalau dunia akan lenyap. Kita dijanjikan ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara. Saya mau baca. Janji Tuhan nanti kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu tertulis dalam Ibrani, saudara. Pasal 12 saya mau baca. Kita nanti akan terima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang kekal bersama dengan Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kita bersama. Ibrani pasal 12 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut sama Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita hormati Dia, Yesus. Yesusku, aku menyembah Engkau Tuhan. Tidak ada Tuhan lain, hanya Engkau satu-satunya yang memelihara kehidupan saya dan saudara. Kita diberikan nafas, kita bisa sehat, kita bisa tidur, bisa bangun dengan tubuh yang sehat, bisa berpikir dengan akal yang sehat, bisa beraktivitas, kita bisa berkarya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Di luar Tuhan kita hancur dan binasa. Saya tidak mengerti itu peperangan Ukraina dan Rusia sampai kapan itu. Dan sudah banyak menjadi korban. Kalau menjadi korban di luar Yesus, saya tidak mengerti itu. Kemana nanti arah tujuannya. Tapi kalau saat ini, saudara saya, jelas arah tujuan kita. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan Yesus sudah menyediakan hidup
bahagia kekal selama-lamanya. Oleh itu mari kita butuh Yesus. Kita mau mencari Tuhan dengan seluruh aspek hidup kita. Dan makin hari kita mau dekat dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan, pada firman Allah. Puji Tuhan, kita satu sudah memasuki 2 Samuel pasal 18. Kemarin pasal 17, sekarang pasal 18. Ini karena anugerah Tuhan loh Bapak Ibu. Biar kita makin hari kita mau dekat dengan Tuhan. Jangan pernah berubah, tapi kita mau makin dekat dengan Tuhan. Cinta, jaga kesetiaan kita. Jaga hubungan yang sehat ini. Seperti perintah Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Supaya keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita, kita lakukan dan takut dan gentar. Hubungan kita sehat dengan Tuhan. Amin. 2 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 18, demikian firman Tuhan. Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia. Kemudian ia mengangkat kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang. Sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah perintah Abisai anak Seruya adik Yoab, dan sepertiga lainnya di bawah perintah Itai orang Gad itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat, aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu. Tetapi tentara itu berkata, janganlah tuanku maju berperang, sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami. Bahkan sekalipun mau mati separuh daripada kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tetapi tuanku sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami. Sebab itu adalah lebih baik bahwa tuanku bersedia menolong kami dari kota. Kemudian berkatalah raja kepada mereka, apa yang kamu pandang baik akan ku perbuat. Lalu berdiri raja di sipitu gerbang dan suruh tentara itu berjalan keluar beratus-ratus dan beribu-ribu. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai demikian, perlakukan Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan suruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel, dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud, dan pada hari itu terjadi di sana pertumpahan dan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu, dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada dimakan padang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang Bagal yang dikendalinya berlari terus. Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin. Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Apakah maka layak aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang? Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, sekalipun aku mendapat 1000 sikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu. Sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri. Tetapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambilnya 3 lembing dalam tangannya dan ditikamnya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dan pohon tarbantin itu. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Sesudah itu Yoab meniup sangkakala, sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel, sebab Yoab mau menahan tentaranya itu. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparnya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar, dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Ayat 18 terakhir. Sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari itu tugu dinamai orang tugu peringatan Absalom. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca.
dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua yang setia kepada Tuhan, rajin baca firman Tuhan sebagai makanan rohani, sebagaimana kita makan rutin makanan jasmani untuk kita hidup sehat, demikian rohani kita sehat kalau diisi dengan firman Tuhan, kalau kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan, dan kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kita semua diberkati Tuhan, dan marilah kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia kepada Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan kalau kita lihat, inilah hidup sebuah peperangan, hidup semua tantangan, hidup penuh dengan tantangan, hidup penuh dengan segala macam pergolakan hidup. Dan ternyata kehidupan Absalom inilah ada hukum tabur tuai. Maka belajar di sini, kita belajar firman Tuhan supaya kita selama kita hidup di dunia ini, belajarlah milikilah perbuatan yang baik, belajar miliki hati yang baik. Kalau kita lihat di sini, Absalom punya hati yang jahat terhadap papanya Raja Daud sendiri. Dia ambisi untuk jadi raja, dan dia sendiri ambisi untuk membunuh Raja Daud. Ya, kita sudah dengar cita-cita kemarin kan, yang sudah kita baca di Samuel pasal-pasal sebelumnya. Ini bukti nyata. Karena apa? Kita harus diisi dengan firman Tuhan. Karena Absalom, dia tidak isi hatinya dengan firman Tuhan, tidak takut sama Tuhan. Tapi kalau Daud selalu tanya sama Tuhan. Beda. Ini adalah jadi dua ya pribadi yang berbeda. Satu yang selalu andalkan Tuhan, biarpun memang Daud banyak perbuatan-perbuatan yang salah. Tapi saya tidak lihat dari sisi negatifnya. Sisi negatifnya kita buang dalam nama Yesus. Kita tidak mau kan kita berada di sisi negatif. Kita mau berada hidup di dalam sisi positif, yaitu hidup di dalam jalan Tuhan. Daud ini memiliki cinta kasih. Betul-betul nyata. Di ayat yang kelima, saudara. Daud memerintahkan kan, di ayat yang kelima, ya. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai, dan Itai, demikian perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Jadi Daud masih punya rasa cinta kasih biarpun anaknya jahat. Itulah ya, orang tua bagaimana juga masih mencintai kepada anak biarpun anak kadang-kadang tidak cinta kepada orang tua. Tapi di sini kita belajar, milikilah kasih. Selagi kita hidup di dunia ini, milikilah kasih, milikilah perbuatan baik. Sebagai contoh, saya kasih firman Tuhan ya, dalam Galatia pasal 6 ayat 10, saudara. Saya mau baca, saya mau kasih 2 ayat lagi sebagai penutup. Ini ayat pertama, Galatia 6 ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah ini, mari, selagi hidup kita diberikan kesempatan kita hidup, selagi kita masih ada kesempatan berbuat baik, marilah daripada berbuat jahat, saudara. Buat apa untungnya berbuat jahat? Buat apa kita dendam, dengki, balas kejahatan? Untungnya apa? Itu bisa masuk neraka itu. Karena hidup di dalam firman, di luar firman Allah. Orang berbuat jahat, jahat dibalas jahat. Itu di luar firman Tuhan. Tapi firman Tuhan mengajar kita hidup berbuat baik. Hidup kita seperti Yesus. Yesus memiliki kasih. Dan kita belajar hidup di dalam kasih. Itu kalau orang jahat kepada kita, biar urusan dia, nanti urusan dengan Tuhan. Tuhan yang akan membalasnya. Tapi bagi kita sebagai anak Tuhan, mari kita berbuat baik. Selagi ada kesempatan. Sebagai ayat terakhir, saya mau kasih dalam Kolose pasal ketiga. Supaya kita belajar, saudara, ikuti firman Tuhan. Seperti kitab Kolose mengatakan demikian. Mengajar firman Allah, mengajar kita. Kolose pasal 3 ayat 12, demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, karena belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Kita adalah orang yang dipilih Tuhan, akan nanti makan menikmati janji Tuhan. Seperti tadi saya bacakan firman Tuhan, kita menantikan kerajaan yang tidak tergoncangkan, janji Tuhan hidup yang kekal di surga buat selama-lamanya. Mari kita harus berbuat baik. Ada kesabaran, ya. Di situ ada apa? Di situ karena belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mari kita saling rendah hati, saling mengampuni. Jangan ada dendam, dengki, benci, apalagi berbuat jahat, membunuh orang, berbuat jahat, mengkhianati orang. Buat apa? Ada hasilnya. Tapi yang jelas, mari, selagi kita menantikan kedatangan Tuhan, selagi Tuhan berikan kesempatan untuk hidup, mari berbuatlah baik, berbuat seluruh kehendak Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah menghakimin orang. Semua itu urusan dengan Tuhan. Yang penting mari mata kita tertuju kepada Yesus, dan Tuhan akan berkati kita semua. Kita butuh Yesus, sentralnya Tuhan Yesus. Saya sentralnya Tuhan Yesus. Hari-hari hidup saya yang saya jalani hanya ini, Tuhan. Hidupku adalah Kristus yang punya. Yang punya hidup kita semua adalah Kristus. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan. Miliki hati yang baik.
dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sampai suatu hari kita layak masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Ku perlu Tuhan segenap hidupku. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan setiap hari, setiap waktu. Amin. Senang dan susah, amin, haleluya. Ku perlu Dia, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus selamanya. Amin. Kita butuh Yesus setiap saat. Ku perlu Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran Tuhan sepanjang hidupku. Haleluya. Ku perlu Tuhan. Haleluya. Setiap waktu kita butuh Yesus. Di senang dan susah. Haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan selamanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus Bapa, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Sentralnya hidup kita adalah Tuhan Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.